Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kami ingin mempresentasikan tentang pengaruh giro wajib minimum terhadap kestabilan suku bunga kredit perbankan dengan pendekatan duopoli. Sebelum itu, eh, sebelum itu, perkenalkan nama saya Radit Kuncoro dengan NIM 20124304 dan teman saya itu Halim Aljasir dengan NIM 20124301. Nah, berdasarkan berita dalam beberapa tahun yang lalu, giro wajib minimum mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tentunya hal tersebut akan meningkatkan operasional perbankan, sehingga kebijakan giro wajib minimum perlu dikaji agar kestabilan suku bunga kredit perbankan dapat terjaga. Untuk tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaruh giro wajib minimum terhadap kestabilan kredit perbankan. Yang kedua, faktor apa saja yang membantu menstabilkan suku bunga kredit. Yang ketiga, bagaimana perilaku chaos dapat terjadi dalam model. Dan yang keempat, bagaimana interpretasi ekonomi dan perilaku bifurkasi yang terjadi. Baik, pertama dalam mengonstruksi model kita akan menggunakan raca kesetimbangan, yaitu ada sisi pendanaan di sebelah kanan dan sisi pembiayaan dari sebelah kiri. Perhatikan bahwa dari sisi kanan adalah bagaimana bank mendapatkan modal dan dari sisi kiri adalah bagaimana bank beroperasional. Dan perhatikan juga bahwa sisi kanan dan sisi kiri harus sama. Nah, dalam tujuan ini kita ingin agar variabel L, yaitu variabel kredit, adalah variabel bebas. Dengan demikian, dengan menggunakan kebijakan giro wajib minimum, yaitu RI sama dengan RODI, dan kebijakan KPMM, yaitu KPPM itu harus kurang dari ekuitas per liabilitas, demikian sehingga didapatkan persamaan berikut. Selanjutnya didapatkan bahwa suatu fungsi keuntungan. Nah, fungsi keuntungan ini akan digunakan perbankan untuk menilai apakah strateginya cukup baik atau tidak. Yang pertama dengan fungsi keuntungan ini kita memiliki fungsi tersebut dan dengan menggunakan model multi-client kita bisa mengubah fungsi RLI yaitu fungsi suku bunga kreditnya menjadi suatu fungsi penawaran dan permintaan. Perhatikan bahwa RLI dan ada suku bunga kredit, RD adalah suku bunga deposito, RE adalah biaya marginal ekuitas, CL adalah biaya marginal kredit, dan CD adalah biaya marginal deposit. Didapatkan persamaan berikut dengan menggunakan persamaan aljabar linear dan didapatkan fungsi keuntungan masing-masing bank seperti berikut dengan tetanya sebagai berikut untuk mempersingkat rumus. Perhatikan bahwa dengan menggunakan turunan parsial masing-masing suku bunga kredit, L1 dan L2 didapatkan sebagai berikut. Nah, untuk main naif yaitu adalah ketika fungsinya merupakan fungsi optimum bagi pemain RL2. Nah, optimumnya karena persamaan tersebut merupakan fungsi konkav di mana ketika diselesaikan akan mendapatkan nilai optimum atau nilai terbesar. Sedangkan untuk fungsi pemain rasional di sini menggunakan fungsi di mana AR dan parsial P-nya itu sebagai arah turunan di mana alfa R sebagai laju penyesuaian dan turunannya merupakan informasi apakah dia harus naik atau turun. Didapatkan fungsi rasional terbatasnya sebagai berikut. Dengan demikian, untuk fungsi akhirnya adalah sebagai berikut, di mana ada pemain pas rasional terbatas untuk persamaan pertama dan pemain naif untuk persamaan kedua. Selanjutnya diberikan oleh Mas Radik. Ya. Kemudian ada validasi model. Untuk validasi model ini untuk gambar sebelah kiri itu merupakan pemain rasional terbatas. Nah, dapat dilihat bahwa pola residualnya untuk pemain rasional terbatas itu memiliki pola residual yang acak. Sehingga untuk pemain residual terbatas ini cukup baik dalam memodelkan perbankan di Indonesia. Sedangkan untuk sisi yang sebelah kanan itu merupakan pemain naif yang dapat kita lihat bahwa pola residualnya itu memiliki pola linier meningkat. Nah, karena polanya linear meningkat ini dapat kita asumsikan bahwa pemain naif ini kurang cocok dalam memodelkan perbankan di Indonesia. Kemudian dari saman sistem kita dapatkan dua titik tetap. Yang pertama itu E2. E2 ini merupakan monopoli yang dimana bank pertama itu beroperasi dan bank pertama tidak beroperasi sedangkan bank dua beroperasi. Kemudian untuk titik tetap yang lain itu merupakan titik kesetimbangan NAS yang apa, ditulis sebagai berikut.
Nah, kemudian kita dapat matriks Jacobiannya sebagai berikut. Dan kemudian kita dapat nilai eigennya sebagai berikut, yang dimana kalau kita lihat bahwa modulus dari lambda satu itu lebih dari satu, dan sedangkan modulus dari lambda 2 itu kurang dari satu. Sehingga untuk titik tetap E2 itu merupakan titik tetap saddle node. Baik, selanjutnya adalah untuk analisis kestabilan dari titik tetap keseimbangan NAS. Apakah bisa menggunakan Jacobian? Bisa, namun sangat rumit. Nah, di sini kita menggunakan langsung kriteria juri, di mana F merupakan bifurkasi flip, TC adalah bifurkasi transkritis, dan NS adalah bifurkasi Neymark-Saker. Nah, jika ketiga persamaan tersebut terpenuhi, berarti dia bisa stabil. Nah, menariknya itu untuk persamaan transkritis dan Neymark-Saker, dia otomatis terpenuhi dikarenakan di sebelah nilainya itu merupakan nilai positif dan NS juga nilainya positif. Nah, perhatikan bahwa untuk flip dia bisa bernilai negatif ataupun positif bergantung dengan nilai rho-nya atau nilai kilo wajib minimum. Nah, didapatkan bahwa persamaan ini yaitu rho sebagai kilo wajib minimum harus kurang dari rho F, di mana ini memiliki interpretasi di mana nilai kilo wajib minimum harus bernilai lebih kecil dari suatu nilai dan nilai kilo wajib minimum harus tidak boleh tinggi agar kestabilan suku bunga kredit dapat terjaga. Selanjutnya untuk simulasi numerik kita menggunakan diagram bifurkasi dan diperlihatkan bahwa semakin tinggi nilai rho maka nilai titik tetapnya semakin tinggi juga untuk keseimbangan NAS, dan perhatikan bahwa untuk suatu titik ketika melewati bifurkasi flip dia akan mulai berpecah. Ini memiliki interpretasi di mana bank akan selalu menyesuaikan suku bunga kreditnya sehingga tidak akan pernah stabil, dan menariknya ketika difokuskan ke sisi B dia ada indikasi chaos yang ini diperkuat dengan adanya Bayesian alpha attraction untuk titik tetap di mana nilainya sangat tinggi. Di sini diperlihatkan adanya pola fraktal di sebelah kanan, yaitu ada pola yang berulang. Dan ini juga diperkuat oleh argumen kami, yaitu adanya Lyapunov eksponen, di mana rho-nya semakin tinggi, maka dia akan bernilai positif atau meningkat. Rho Lyapunov eksponen ketika bernilai positif itu menandakan adanya indikasi chaos. Nah, perhatikan bahwa chaos terjadi di gambar C di mana dia sensitif terhadap nilai awal. Perhatikan bahwa nilai gambar C adalah dua trajektori yang sama, namun ada perbedaan selisih nilai awal yang sangat sedikit. Untuk A ketika dia keadaannya stabil dan B ketika dia keadaannya tidak stabil, yaitu bifurkasi flip. Selanjutnya untuk simulasi numerik kita juga bisa melihat pengaruh masing-masing parameter menggunakan analisis sensitivitas parameter. Di sini jika nilainya lebih dari satu dia stabil dan jika kurang dari satu dia tidak stabil. Sebagai contoh untuk gambar kiri yaitu B1, di mana untuk semakin banknya responsif terhadap perubahan volume kredit dia akan makin stabil, dan untuk yang gambar kedua yaitu ketika B2 yaitu tingkat homogenitas, yaitu ketika bank semakin difference maka kestabilan kredit makin terjamin. Parameter lain juga bisa dikaji, namun untuk menyingkat waktu kita hanya menggunakan dua aja. Di sini juga ada indeks sensitivitas normalitas, yaitu indeks elastisitas. Di sini yang paling mempengaruhi atau paling sensitif yaitu B1, M, dan alpha R. Ya, adapun untuk kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama itu kenaikan giro wajib minimum akan menaikkan suku bunga. Yang kedua, giro wajib minimum yang terlalu tinggi menyebabkan ketidakstabilan suku bunga kredit karena bifurkasi flip. Yang ketiga, dalam kondisi giro wajib minimum sangat tinggi, sistem akan chaos dan tidak dapat diprediksi. Dan keempat, setiap parameter dapat dikaji dengan analisis sensitivitas parameter. Dan kelima, jika giro wajib minimum tinggi, maka OJK dapat membantu menstabilkan suku kredit dengan menaikkan KPMM. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami atas perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih. Terus itu pribadi. Ini, matiin aja. Iya, mati.